realistis aja sih. Masa kita harus bilang selamat buat SES dari sekarang? Enggak juga dong. Gak boleh. Gak boleh dong. Gak boleh dong. Masalahnya posisi 2, 3, 4, 5 ini masih bakal menjadi perebutan untuk tim-tim yang ada di arah atas. Dan bahkan lu denger suara dari Sonic di sebelah kiri lu. Suara dari EVOS Fam di sebelah kanan aku ini. Udahlah. Iya, makanya itu mereka tuh lagi bener-bener mendukung tim kesayangannya. Iya. Ya paling nggak amanin di posisi Tuh. 3 udah oke banget. Benderanya Go Onyx sama SES Alpha Inc berada di satu garis yang sama, satu baris yang sama. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah menjunjung tinggi sportivitas, respect satu sama lain, luar biasa. Dan gue tadi sempat baca tuh di bendera EVOS Apa ada tuh? tulisan nabrak elit poin sulit tadi. Ya. Oh, nabrak elit juara sulit. Itu Nah. siapa maksudnya? Mungkin bisa dijelaskan yang dari arah sana? Yang dimaksud nabrak sulit siapa? Siapa ayo katanya. Kita nanya ditanya balik gimana? Masalahnya kemarin juga ada yang nabrak, tapi rata juga nabrak Kemil. Gitu. Oh, ada Apakah Kemil? itu? Iya. Jadi siapa yang nabrak jadinya? Gak tahu gak gitu. Karena kalau soal roasting-prostingan itu ahlinya Bung Surya. Ya, Bung Surya aja ya. Ya. Bung Surya juga ada di atas dan mungkin nanti pas di sesi analis Bung Surya sudah siap merosting apapun itu yang terjadi Yap. di match ke-5 sampai match ke-8. Dan sekarang gak pakai lama lagi tentunya kita akan segera masuk di map berikutnya yaitu Bermuda. Yes. Gak sabar banget kira-kira Yes. hasilnya akan seperti apakah. Alarm peperangan juga sudah mulai dibunyikan. Itu tandanya the war has begun. Pertandingan akan diluncurkan pesawatnya juga kah dari arah Sipiar menuju ke arah Mars Electric. Dan Beacon. menariknya adalah ternyata di bagian millnya sudah tidak akan terjadi pertempuran lagi karena MBR Epsilon kagak kenyang dia. Ya ampun, nabrakin FR udah, ya Udah. udahlah gitu. Sekarang dia mau nyari lagi mangsa yang lain. RBL ini kayaknya yang bakal dibikin korban sama dari MBR Epsilon karena sepertinya di jalur zipliner Kota Tua ke arah Sentosa. Bahkan senjata sudah dikolek kali ini sepertinya dari Tang City Esports bertempur satu orang lagi-lagi Kings yang harus tumbangkan satu persatu playernya. Ada apa Kings? Bahkan kita melihat juga Tang City ditumbangkan satu player tapi Mitzi juga harus sudah terjatuh. Bule akan turun ke arah bawah tetapi dari Tang City Esports menyisakan 2 player tersisa dan ternyata ada GPX Achilles yang berhasil untuk mendapatkan 1 killnya, bahkan Ektindir hampir saja. Ya ampun, dari samping lele, dari mana dia datangnya? Oh my god, padahal tadi kalau dilihat Kings tuh lagi seru-serunya fight dengan Tang City. Seperti tiba-tiba GPX yang kita tahu dia sering ngedrop di area Rim 6 Village, geser salah satu playernya ke arah sana untuk mencoba mencari poin kill. Bahkan dari seorang Alif sudah menotis keberadaan seorang Justin. Dan kalau kita lihat dari pergantian, Wings masuk menggantungkan Mikazu. Semoga saja dengan masuknya Mikazu ini, maksudnya Ektindir bisa membuat permainan mereka jadi dimakan tunggu sampai sekarang. Alif! Yap. Oh my god! Bisa menjelaskan Justin. Oke. Yang gue suka, yang lagi ada di bawah ngajar tim yang lagi ada di tengah-tengah. Ayolah, tolonglah. Ini FFML hari terakhir. Masa nggak ada yang ngemot-ngemot? Itu tombol emot dipakai buat apaan gitu loh. Ayolah. Yang udah gak punya harapan, yang lagi gontok-gontokan di middle table, yang lagi perang-perang di atas. Itu tombol emot ada. Ramaikan hari terakhir, keluarkan semua, luapkan semua emosional dan keluarkan semua kemampuan kalian. Karena jika tidak hari ini, tidak akan ada hari esok. Dan apapun yang terjadi hari ini harus dimaksimalkan, harus diterima dengan lapang dada tentunya. Betul sekali, hari esok sudah tidak ada seperti ini, jadi harus dimaksimalkan untuk permainan dari seluruh tim juga. Dan kalau tadi kita sempat membahas soal RBL dan juga MBR, mereka sekarang sudah ada di Sentosa, bahkan Destra Mr. Home sudah menotis posisi dari seorang Wayne Z yang sepertinya sudah mulai digempur dari arah kanan, membuat dia tidak tertolong karena Amerika melakukan satu backstabbing yang cukup baik. Ini bahaya buat MBR loh. Masalahnya MBR
Mereka bisa turun di mana aja sesuai sesuka hati mereka. Mereka memilih lawan di early fight. Bahkan ketika mereka bertempur bersama dengan FR di Bermuda pertama, hampir aja mereka kalah dan keadaannya sekarang. Playernya harus terculik lagi dan lagi. Ketika mereka nabrakin satu tim gitu. Ternyata rencananya nggak begitu berjalan cukup mulus dan sepertinya udah dipukul mundur. Iya. Mau nggak mau sih MBR udah mundur sih karena posisinya sangat-sangat tidak diuntungkan ya. Bahkan kalau kita ngomongin Kings juga dari match pertama tadi mereka sangat-sangat kurang maksimal. Meskipun di sini T-Rex berhasil menghidupkan kembali ketiga temannya. Tapi sayangnya Tikaing sudah sadar ada revival spot yang menyala. Membuat T-Rex harus ditukar terhadap 3 orang player. Tapi menurut gua karena ini masih early, T-Rex yang mati buat menghidupkan kembali 3 temannya ini masih jadi harga yang cukup mahal. Nah, kalau kita ngomongin juga soal danger, lu lihat Dragon Phoenix sebenarnya juga lagi butuh poin. Mereka pengen coba rotasi mungkin ke arah factory atau ke clock tower. Masalahnya adalah danger menyelimuti mereka. Gua nggak mau sih ada kejadian beberapa player atau mungkin seluruh kayak player kemarin kena danger kan? Kayak kemarin JRC itu kena danger 2 player tapi ya Allah ya Robby Gustino Agung ya ampun. Kapan lagi aku bisa ngerasain nge-cash kayak gini? Turnamen kasta tertinggi Free Fire Indonesia offline dan disaksikan secara langsung oleh survivors yang mendukung tim kesayangan mereka langsung di stadion dengan anthem yang mereka bawakan, yel-yel yang mereka bawakan. Ini meriah sekali. We love Free Fire Indonesia. We love it, we love Free Fire Indonesia. Tapi sepertinya fight lagi-lagi Kings akan menjadi bagian dari tim yang lain. Bahkan Raf di area yang berbeda harus terjatuh. Kings hanya menjadi poin-poin untuk tim di luaran sana. Kalau tadi gue sempat punya statement, T-Rex gak apa-apa ngehidupin ketiga temannya yang sempat mati dan dia kan harus keculik. Nah sekarang masalahnya adalah ini menjadi hal yang cukup merugikan untuk Kings. Apalagi lone survivor dari arah tim Kings Esport ada di atas factory. Nah di bawah factory itu ada yang juga yang menunggu. Aduh. Barusan dibilang Kang Tabrak harus tumbang di posisi ke-12 setelah mereka gagal untuk menumbangkan Rebellion Tabor di rumahnya. Area Sentosa masih menjadi kekuasaan untuk Rebellion Tabor, sementara MPR-nya harus benar-benar pulang di posisi ke-12 dan ini dia update zonanya. Sudah mulai terlihat ada pergerakan EVOS Divine yang cukup cepat menuju ke arah bagian bawah dari Clock Tower, bagian bawah dari Factory dan mungkin itu adalah zona selanjutnya. Dan ini dia pertempuran sudah akan terjadi tapi satu player tumbang karena bahkan Sam 13-nya pun harus terjatuh. Sudah trending kali ini cukup berbahaya, berhasil dibalaskan satu player, bakal maju juga satu orang kembali ke arah dalam. EVOS-nya bang di tangan Geng Kapax, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Gan. Ini gue jadi keinget momen kemarin. Sebenarnya ada momen yang sama di arah labirin dekat Clock Tower. Kalau kemarin EVOS berhasil buat meretake kompon yang sudah dihuni oleh GPX. Tapi gue rasa GPX belajar dari kesalahan yang pernah mereka lakukan. Dan sekarang terbukti GPX masih punya defense yang cukup kuat dan mampu mengajar tamunya yang datang, yaitu EVOS Divine. Tapi lu denger kalau misalkan survivors yang di rumah denger EVOS Fams ketika tim kesayangan tumbang, mereka tetap bernyanyi, mereka tetap bersemangat memberikan energi positif. Is okay wae, aku rapopo. Yang penting FFVM nanti katanya. Ini EVOS Fams lagi latihan buat di FFVM kayaknya deh. Oh iya, lagi milih lawan buat FFVM. Nah, itu dia. Gak apa-apa, sah-sah aja ya kan. Setidaknya walaupun tidak jadi juara, masih ada kesempatan di FFVM. Nah, ini artinya Bigan, kalau kita tadi sempat lihat poinnya masih ada 50, buat ngejar 200 poin dengan sisa 3 game lagi, gua rasa udah sangat-sangat sulit. That's it, impossible banget. Tapi sekarang
kita juga perlu melihat perseteruan yang kemungkinan besar akan terjadi di area Clock Tower. Tang City pada akhirnya menguasai lagi setelah mereka sempat ketabrak sama GPX dan juga tim Kings tadinya. Namun sekarang karena mereka sudah berempat, sudah menyadari juga keberadaan teman-teman dari GRC, Mitzi pun juga sudah dikirimkan dari arah yang paling jauh untuk menahan pergerakan dari seorang Surya. Dan faktanya di sini adalah Mitzi masuk menggantikan seorang Dapa. Yap, dan membawa satu energi yang positif tentunya. Untuk teman-temannya di area Clock Tower, mereka masih bisa bertahan. Dan kabar baik juga untuk GRC Aphrodite. Mereka sudah berada di area pertengahan dari zonanya Clock Tower. Dan sudah berbekal dengan 2 poin eliminasi. Tentunya ini bakal jadi satu energi positif juga untuk GRC Aphrodite. Mengingat di round-round sebelumnya GRC pun belum memberikan hasil yang begitu positif. Tetapi di area yang lainnya, kalau tadi sempat ngelihat di map, ada kembali pertemuan sepertinya yang akan terjadi antara Onyx Olympus dan juga Rebellion Tabor. Iya. Mereka berdua sama-sama lagi beli hit list. Posisinya juga udah saling ternotis. Namun bedanya adalah kalau Onyx Olympus mereka ada di pinggiran zonanya. Sedangkan RBL mereka ada di luar. Dan karena posisi RBL sudah ketahuan, gua rasa Onyx akan bertahan mati-matian untuk mendelay pergerakan dari RBL. Nah ini dia, RBL sudah akan coba mulai masuk ke jantung pertahanan dari Onyx. Tapi kita akan lihat bersama-sama kira-kira seperti apa, Biga? Yap, sudah mulai terjadi close combat. Sepertinya kali ini sudah ada Gluon dan juga Crossian Grenade yang terpasang di hadapan sana. Langsung melakukan rush, Chrono dibuka, tapi hampir aja ketabrak. Itu spionnya kena pundak dari lawannya. Granat sudah dilemparkan, muter-muter lagi. Masih belum kena, belum ada korban. Bergerak lebih sabar kembali. Dan ini dia, Frus sudah mulai turun dan harus terjatuh. Nampaknya ada ikut campur dari Void Ordinary Ali. Mendapatkan killnya Tayo. Harus terjatuh. 3 lawan 3 kali ini. Ayo, cukup terancam. Masih ada Gluol kembali. Tapi Zek kenapa tereliminasi? Dan hanya menyisakan Gardu sendirian saja yang masih bisa berdiri kokoh. Ini dia, sudah akan dihajar dari segala arah. Gardu versus everybody dan Kings akhirnya tumbang di posisi ke-10. Gardu masih bisa bertahan. Gardu masih bisa bersembunyi. Gardu masih bisa menjadi orang yang cuek meskipun sedang digoda-goda oleh Rebellion Tabor. Tapi dia tidak mau selingkuh sepertinya. Tapi di arah lain Lim dijatuhkan seorang Gris dan bahkan kunci dari GRC Aphrodite, sang Grenadier Lim harus sudah di pick off. Sudah harus di pick off juga. Dan kalau kita lihat Onyx sisa seorang Gardu sendirian, gue rasa keputusan yang diambil oleh RBL bener-bener cukup wise. Karena sewaktu dari RBL maksain nabrak ke arah Onyx, tadi sempat ada perjuangan yang dilakukan oleh teman-teman dari Void. Kalau RBL-nya terlalu lama, Void-nya bakalan enak banget buat ngerusuin balik pertempuran yang terjadi. Sampai pada akhirnya kita bisa melihat, meskipun hit list-nya masih nyala, setidaknya dari seorang Gardu masih bisa bertahan. Nah, kalau ngomongin Factory sih, ini udah mulai kelihatan ya. Dragon Phoenix bakalan berdekatan juga dengan teman-teman dari First Rider Eclipse. Dan kalau kita lihatin juga soal Amerta, pada akhirnya dia sudah berhasil merevive kembali salah satu rekannya yang sudah mulai tertumbang. Oh, TCM Mitzi. Ternyata dengan Mario. Mulai dikejarkan. Ternyata Tang City again and again langsung nyayur dengan 7 poin killnya. Tapi nggak tahu kalau dari placementnya akan seperti apa, Bigan. Aduh, dari klasmennya ini bakal caur banget kayaknya. Untuk di area atas dari Tang City-nya sudah bisa membuat anak-anak dari GRC Aphrodite kewalahan. Tapi Onyx Olympus sebelum gardonya tumbang, tapi Tayo berhasil diselamatkan. Masih bisa lagi untuk mendapatkan poin placementnya. Dan ini dia, Rebellion Tabor masih survive, masih ada vehicle digunakan untuk masuk menuju ke arah dalam zona selanjutnya. GPX dengan 6 kill yang sudah ada tangan, tapi pertempuran kita melihat ada Dranix yang bakal menahan First Riders Eclipse. Sudah ada pelontar digunakan, masih bisa diblokir dengan satu buah Gluol. Chrono yang sudah diberikan dan juga ada Skyler tadi yang memblokir sebuah Gluol yang dibuka. Sudah ada tembakan di jarak dekat, belum ada korban. Sebuah shot diberikan, Corrosion Grenade di mana-mana, tapi kita melihat Dranix yang harus tumbang satu persatu dan Dragon Phoenix pulang, mati lampu.
rampung di tangan First Riders Eclipse. Tapi First Rider gak boleh tenang dulu, karena sekarang masih ada tamu berikutnya, yaitu Rebellion Tabor yang sudah mendengarkan dirinya peperangan, bahkan dari seorang Amerta sudah melemparkan beberapa kali ke arah depan. Memperbaiki sekarang juga Mr. Home bahkan coba beri di arah Steffi, tapi sepertinya di sisi oleh Bos di pulangan di posisi ke-8 masih ada seorang Ikal, bahkan coba mengadu beberapa golnya, sedangkan Lozi coba dapetin seorang Mr. Home. Wow! Bantengnya nggak ada tanduknya, malah dicakar-cakar sama burung. Dan ternyata First Riders Eclipse sudah sangat kuat, tapi ini adalah matchday terakhir. Mungkin akan merubah posisi mereka menjadi lebih baik lagi untuk mengejar top 12 yang bisa mereka secure. Tapi kali ini kita melihat Void Ordinary pun cukup terancam sepertinya. Posisi yang cukup jauh, satu persatu membernya berhasil di pick off. Yang akan mereka hadapi adalah GPX. Raw sudah berada di arah dalam untuk menahan pergerakan dari Void Ordinary yang masih berada di arah luar. Sementara kalau kita melihat kesulitan ada di tangan Void Ordinary, tembakan dari Raw yang masih belum on point, masih bisa membuat satu player dari Void masih bisa menyelamatkan dirinya. Sementara kita melihat tembakan sudah cukup low dan tumbang. Satu player dari Void di tangan GPX. Satu persatu kill dikumpulkan dari banyaknya tim yang masuk ke arah pertahanan dari GPX Eclipse. Sangat luar biasa, bahkan sepertinya First Riders Eclipse pun bakal dipukul oleh kapak dari GPX, Bung Arman. Betul sekali, tapi masih GPX setelah berhadapan dengan tim Void. Void yang tadi tersisa satu orang pada akhirnya harus dieksekusi oleh seorang Darkol. Nah, masalahnya sekarang zona ternyata lebih berdekatan ke arah tim Tang City dan juga tim dari Eko Esport. Tapi Kapten Darkol sepertinya masih belum menyerah, masih pengen coba mendelay pergerakan yang akan dilakukan oleh tim dari GPX. Ikal juga langsung menghancurkan beberapa gluol yang sempat dijadikan perlindungan oleh Tang City. Tapi sekarang ingat, zona sudah mulai menyusut. First Rider dan juga GPX yang ada di luar zona, mereka harus memikirkan cara, karena mereka akan terdelay oleh Eko dan juga Tang City. Ternyata Eko Esports hanya menyisakan 2 player saja. Ini artinya Tang City masih dengan kekuatan yang cukup lengkap. Ini dia Kiba, JRC tumpang di posisi ke-5. Kiba sebagai MVP di round sebelumnya, 5 kill yang berhasil didapatkan. Ada pelontar di tangan yang akan coba dimaksimalkan. Sudah mulai bergerak ke arah terbuka. Roundnya terjatuh dengan seorang Riz. Bahkan Justin pun harus terending kali ini. Chrono dibuka. Satu corrosion grenade pun sudah terlihat di mana-mana. Dihancurkan Gluol, banyak sekali yang dihancurkan. Meta Gluol harus dihancurkan. Ijo di mana-mana. Penghancur Gluol banyak sekali. Tang City masuk 14 kill. Ini dia Mitsi bakal bergabung. Coba dihancurkan Gluolnya. Masih ada perlindungan. Tapi Mitsi mati. Tidak, ternyata Kiba mendapatkan 2 takedown sekaligus. Mitsi masih ada, tapi FR pun tumbang 2 playernya kali ini di tengah-tengah pertempuran antara Eko yang masih kuat menahan gempuran dari Tang City Esports. Ini dia 3 tim tersisa. Satu flash dilemparkan, satu takedown ke arah Tang City yang akhirnya tumbang juga. Gak jadi buaya. Ini kita melihat FR yang akan berusaha. Masih bisa dapatkan satu kembali. Bergerak ke arah kanan. 2 charge booster di end dulu. Gak ngein Gawa. Darkol tembakannya masih belum kena. Hotel yang terjatuh. Kiba once again. Satu lagi Kiba. Masih di charge tapi Kiba tidak ternyata, dan buaya. Ini dia sang burung kita, First Riders Eclipse, di saat MBR-nya di posisi ke-12, tapi First Riders Eclipse mendapatkan hasil yang sangat-sangat maksimal, Armano Slay. Gila, keren banget sih First Rider Eclipse. Kalau kita ingat-ingat juga sebenarnya momen mereka ketika pengen masuk ke zona itu tidak mudah, Bigan. Mereka sadar ketika ada di posisi factory berkesempatan juga berhadapan dengan Dragon Phoenix. Nah, pas udah geser-geser ke labirin, mereka kan ada di luar zona juga.